Kami sungguh percaya langit bumi dan segala kemuliaannya dibangun manusia tidak kekal dan akan segera berlalu. Tapi satu hal yang pasti, perkataanmu, firmanmu tidak mungkin berlalu, melainkan kekal sampai selama-lamanya. Sebab itu berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama di atas segala nama, Raja di atas segala raja, Tuhan kami Yesus Kristus. Katakan bersama-sama, amin. Tetap berdiri sebentar. Thank you singers, all musicians. Saya pinjam Samuel ya. Ayo kasih kursi supaya kamu gak capek. Kita baca satu ayat yang menjadi tema pelayanan kita di seluruh Rock International Ministries dalam dan luar negeri. Kita membahas topik yaitu Declaring King's Mandate ya. Oke, kita baca ya satu ayat bersama-sama. 1, 2, 3. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Yang berbahagia mereka yang membaca, merenungkan, memperkatakan, melakukan, dan membagikan firman Tuhan dalam kehidupannya. Ada 5 bahagia. Yang membaca, yang merenungkan, yang memperkatakan, yang melakukan, dan yang membagikan firman dalam kehidupannya. Katakan amin. You may be seated. Silakan saudara duduk kembali. Dalam pembacaan ini kita melihat betapa rasul-rasul luar biasa ya. Mereka melakukan perkara yang dahsyat sekali. Dan bagaimana kita melihat saudaraku, seorang rasul yang salah satu daripada mereka yang sebelumnya pernah mengingkari Tuhan, mengkhianati Tuhan, dan dia mengakui bahwa dia tidak kenal Kristus. Tapi begitu penuh dengan Roh Kudus, yang terjadi adalah sekarang gak takut mati. Dan dia, saudaraku, sekarang sekali berkhotbah saja 3.000 orang langsung bertobat. Hari-hari ini kita lihat ada banyak orang berkhotbah, 3.000 kali berkhotbah, satu pun tidak ada yang bertobat. Tapi yang satu ini keren, kuasa bekerja dalam hidup mereka. Yang menjadi pertanyaan sekarang begini, ya Pak, itu kan rasul Pak, kami kan jemaat biasa. Mereka dipakai luar biasa, ya kami namanya jemaat biasa. Apakah kami sama seperti mereka? Saya beritahu kepada saudara, begitu kita bertobat, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Raja kita, lalu kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari saya katakan kepada saudara, kuasa yang sama ada pada rasul-rasul itu juga bekerja dalam hidup setiap kita. Kuasa yang sama, tidak butuh saudaraku harus sekolah Alkitab sampai sekian tahun lamanya. Tapi yang jelas ketika Anda mengambil keputusan bertobat dan mengundang Kristus jadi Raja dalam hidup saudara, dan Anda menerima kepenuhan Roh Kudus itu, maka kuasa yang sama telah bekerja di dalam setiap kita. Nah, perhatikan baik-baik saudaraku. Kalau kita mengundang Yesus sebagai Raja, pertanyaannya, Cu Yesus Chainalia, Yesusnya di mana sekarang? Hah? Cu Yesus Chainali. Kalau kita undang Yesus jadi Raja, masuk dalam hati kita, dia ada di mana sekarang? Inside of us. Dia di sini. Kalau Raja ada di dalam diri kita, saya mau bertanya sama jemaat, kerajaan Allah ada di mana? Inside of us also. Di sini kerajaan Allah. Dan saya beritahu pada saudara, unsur-unsur kerajaan Allah itu ada kuasa, ada kebenaran, ada damai sejahtera, ada sukacita oleh Roh Kudus. Dan semuanya itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Tugas kita saudaraku, menyatakan Yesus yang tadinya tidak kelihatan, kerajaan Allah yang tadinya tidak kelihatan, kuasa Allah yang tadinya tidak kelihatan, lewat hidup saudara dan saya, justru kita punya tugas membuat tadi yang tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan. Itu tugas setiap kita saudaraku dikasih Tuhan, termasuk kuasa. Tadinya tidak kelihatan kuasa itu, tapi karena kita mau menyatakan keluar, maka kuasa itu lewat hidup saudara akan mengalir keluar. Saya akan tunjukkan ayatnya supaya kita bisa dasar yang benar. Dalam Korintus 4 ayat ke-20, di sana dikatakan demikian. Sebab kerajaan Allah bukan terdiri dari, katakan, perkataan, tetapi dari kuasa. Loh, perhatikan ya.
Yesus raja ada di sini. Kerajaan Allah ada di sini. Unsurnya salah satu yaitu kuasa, itu sudah ada di sini. Jadi sudah di sini. Cara kerjanya bukan outside in, tapi inside out. Sudah di sini. Bukankah dalam Markus 16 ayat 17, saya akan ajak saudara membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Stop. Siapa orang percaya? Jangan turunkan dulu. Siapa orang percaya? Jangan turunkan. Tanda pertama apa? 1, 2, 3. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Saya bertanya, siapa yang mengusir setan? Kita orang percaya. Dalam nama siapa? Dalam nama Yesus. Siapa yang mengusir? Kita. Dalam nama siapa? Kenapa kalau rumah kita ada penampakan, tiba-tiba lampu mati sendiri, air nyala sendiri, kita bingung, kita pikir itu setan, yang kita cari pendeta. Kalau jemaat masih 100, setiap ada hal-hal seperti ini yang dicari pendeta masih oke. Tapi jemaat kalau 1000 saudaraku, setiap jemaat menghubungi pendeta minta dilayani, mari saya beritahu, pendetamu mati muda. The power of God inside of you di sini. Cara kerjanya bukan outside in lagi, tapi inside out. Saudara ngerti ini. Saudara boleh takut kemanapun saudara pergi. Kuasa itu menyertai saudara. Dan kuasa itu tidak jauh, Pak. Kuasa itu di dalam diri kita. Sekarang bagaimana cara saya akan tunjukkan ayat yang lagi. Tolong next slide lagi. Next slide. Dasar teologisnya saya mau saudara kuat lebih dulu. Supaya kita nggak salah berdoa. Efesus 3 ayat yang ke-20. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Bagi dialah yang dapat melakukan apa? Jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di mana? Inside of us. Di sini loh kuasa itu. Makanya saudaraku yang dikasih Tuhan, pengertian ini saya harap bisa memerdekakan saudara. Yesus berkata dalam Yohanes 8 ayat 32, barang siapa mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu sendiri akan memerdekakan kamu. Tahap pertama harus tahu dulu, baru kita merdeka. Ketika kita tidak tahu, kita tidak akan pernah merdeka. Ada banyak orang berpikir bahwa kuasa itu di luar sana. Tapi sejak kamu bertobat, kamu dipenuhi oleh Roh Kudus, kuasa itu sudah di dalammu. Artinya sekarang tugasmu membuat kuasa, membuat Yesus, membuat kerajaan yang tidak kelihatan lewat proses kehidupan yang kamu alami menjadi kelihatan bagi orang lain. Boleh saya pinjam hand sanitizer yang gede gitu? Buka bersama saya, tidak ada di slide, tapi Yesaya 43 ayat 21. Boleh pinjam? Tadi saya lihat di luar kan ada ya, hand sanitizer. Yesaya 43 ayat yang ke-21. Oke, kita baca ya. 1, 2, 3. Umatku yang telah kubentuk bagiku akan memberitakan kemasyuranku. Terjemahan lain dikatakan ini. Umatku yang telah kuproses bagiku akan memberitakan kemuliaanku. Hei, bagaimana saudaraku kuasa yang di dalam diri kita? Roma 14 ayat 17 berkata, sebab kerajaan Allah bukan soal makanan, minuman, tapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu pun sudah di dalam diri kita. Bagaimana cara menyatakan keluar? Inside out and not outside in. Alkitab mengatakan lewat proses kehidupan. Jangan heran Anda ditekan. Jangan heran Anda difitnah orang. Jangan heran Anda disalah mengerti. Jangan heran Anda dianggap tidak berarti. Jangan heran Anda dirugikan oleh orang lain. Jangan heran Anda diperlakukan tidak adil. Ada banyak hal, bahkan jangan heran Anda diizinkan sakit tertentu sekalipun. Tujuannya Tuhan mau mengeluarkan semua unsur-unsur kerajaan yang tadinya tidak kelihatan lewat hidupmu menjadi kelihatan. Saudaraku, saya punya pinjam di sini hand sanitizer. Cairan kimia di dalam botol ini tidak akan pernah bisa keluar hanya karena saya doakan. Jamah.
sekalipun urat leher saya putus, dia tidak akan pernah keluar cairannya. Bagaimana saya bisa mengeluarkan cairan kimia di dalam botol ini? Tolong dijawab. Bagaimana? Apa? Pencet. Katakan 1, 2, 3. Pencet. Hanya satu-satu cara untuk bisa keluar cairan ini. Pencet. Saya buktikan. Tolong sebelah kanan bisa lihat. Keluar ya. Keluar ya. Oke. Pencet. Dengar saudara. Tuhan izinkan kamu punya masalah. Tuhan izinkan kamu punya proses kehidupan. Tuhan izinkan kamu difitnah. Tuhan izinkan kamu punya pergumulan. Tuhan izinkan kamu punya tekanan. Tuhan izinkan kamu memiliki hal-hal yang sulit kamu hadapi. Satunya, Tuhan ingin memproses hidupmu supaya mengeluarkan semua unsur kerajaan. Ada kuasa, ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kebenaran yang merupakan unsur kerajaan Allah itu. Supaya yang tadinya tidak kelihatan lewat hidupmu menjadi keluar kelihatan. Pertama kali saya bertobat tahun 87, penuh Roh Kudus, 35 tahun yang lalu. Saya kuliah di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, mengambil jurusan akuntansi. Saya bertobat betul-betul, penuh Roh Kudus. Saya tidak punya cita-cita jadi penginjil ataupun hamba Tuhan seperti sekarang jadi pendeta, karena saya takut miskin. Jadi pendeta identik dengan kemiskinan waktu itu. Lalu kemudian saudaraku, singkat cerita, saya hanya tahu beberapa ayat. Salah satunya Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dikaruniakan anaknya tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya juga tahu ayat yang Markus 16 ayat 17 tadi. Tanda-tanda ini menyertai setiap orang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan di namaku dan seterusnya. Saya tidak tahu banyak ayat. Dan saya kuliah. Saudaraku, saya dapat kabar salah satu keluarga kami tinggal di Klaten, Jawa Tengah, dan minta tolong mereka dengar saya bertobat supaya datang ke rumahnya di Klaten. Saya tinggal di Surabaya. Saya naik bis malam. Kenapa saya harus pergi ke sana? Mereka mengeluh karena hampir setiap malam rumah mereka kedatangan benda-benda pusaka yang nggak tahu dari mana asalnya. Tiba-tiba gentengnya bisa berbunyi. Lalu mereka cari, saudaraku, mereka menemukan keris Pak. Jadi keris bisa terbang itu benar adanya. Keris bisa berdiri itu benar, ada kuasa gelap. Berapa hari kemudian coba bunyi lagi, tombak Pak, tombak bisa datang. Berapa lama kemudian lagi gada. Dan saya sampai di Klaten, Jawa Tengah. Saya lihat saudaraku, benda-benda pusaka itu satu peti besar begini. Mereka sangat ketakutan. Lalu saya mencari tahu siapa pemilik rumah itu sebelumnya. Dan ketika ditelusuri, kedapatan pemilik rumah adalah seorang empu. Orang Jawa bilang empu itu ahli pembuat senjata yang diisi dengan kuasa-kuasa gelap. Rupanya empu itu sudah meninggal. Senjatanya yang dibeli atau dikasih ke orang kemana-mana itu pada pulang ke rumah di mana tempat dia. Itu real saudara. Anda silakan tidak percaya, tapi saya melihat kenyataan. Benda terbang sendiri. Tak. Waktu itu saya baru bertobat Pak. Kunci G. Saya nggak tahu banyak ayat. Saya cuma tahu bahwa ada kuasa di dalam diriku. Yang cara kerjanya bukan dari luar ke dalam, harus dikeluarkan inside out. Ketika situasi itu, saya nyanyi dulu. Waktu itu lagu baru Pak Handoko. Sekarang sudah lagu lama, sudah 35 tahun kan. Lagunya berkata begini. Yesus, Engkaulah Raja atas kami, memerintah dengan Roh-Mu. Yes. Kau kalahkan semua musuh-musuhmu. Sekarang Yesus bertakhta. Yesus Raja sekarang dan selamanya. Yesus Raja, Kau kuagungkan segenap hati. Lalu secara sederhana saya berdoa begini, dalam nama Yesus, semua roh-roh jahat yang dikirim lewat senjata-senjata pusaka itu ke rumah ini,
Mulai sekarang aku berdoa, aku perintahkan pergi tinggalkan rumah ini. Aku tolak semua kuasa jahat dalam nama Yesus. Amin. That's it, cukup. Apa yang terjadi? Saya masih beberapa kali kembali ke Klaten. Dan sampai hari ini cerita itu sudah 35 tahun. Saya mau beritahu saudara, senjata-senjata itu tidak pernah datang lagi ke rumah itu. Saya masih baru, Pak. Baru dibaptis. Saya nggak perlu sekolah Alkitab panjang-panjang. Saya beritahu pada saudara, begitu kamu bertobat, kamu undang kuasa Roh Kudus memenuhi kehidupanmu, raja sudah di dalam dirimu, kerajaannya pun sudah di dalam dirimu, kuasanya pun sudah ada di dalam dirimu. Sekarang bagian kita menyatakan keluar kuasa kerajaan Yesus, kerajaan Allah yang tidak kelihatan. Famili-famili saya mulai melihat bahwa kuasa Allah itu nyata, dan mereka boleh melihat yang tadinya tidak melihat. Ketika roh jahat diusir dan senjata itu tidak pernah datang lagi, mereka bisa melihat bahwa kuasa yang tadinya tidak kelihatan sekarang menjadi kelihatan lewat hidup setiap kita. Jemaat, saya harap Anda bisa memahami seperti ini. Pegang dadamu sekarang, katakan, raja sudah di sini, kerajaannya sudah di sini, kuasanya di sini, kebenarannya di sini, damai sejahtera sudah di sini, sukacita sudah di sini. Tugasku adalah membuat yang tidak kelihatan di sini menjadi kelihatan. Makanya kalau ada masalah, jangan tengking masalah. Terlalu banyak orang Kristen terlalu ngeroh. Ada masalah pergumulan, langsung berdoa dalam nama Yesus. Segala masalah yang dikirim iblis dari utara, selatan, barat, timur, timur laut, barat daya, southwest. Terus malaikat sebelahnya ngomong begini, Tuhan yang kirim mau apa? Mengeluh lagi, why? Lord, why Jesus? Kenapa ini menimpa aku? Why? Tuhan jawab, why not? Saudara, kita dilatih. Daud berkata, engkau Tuhan yang mengikat pinggangku dengan ikat pinggang keperkasaan. Engkau yang membuat lenganku cakap melenturkan busur tembaga. Engkau yang melatih jari-jariku untuk bertempur dan tanganku untuk berperang. Engkau yang menopangku dengan tangan kananmu. Engkau yang membuat kakiku tegak berdiri di bukit-bukit batu. Wow, Tuhan mau melatih umatnya. Jangan jadi Kristen manja-manja, saudara. Pun bertindak, punya kuasa untuk melakukannya. Amin. Sudah di dalammu. Buat itu, bukan outside in lagi, tapi inside out. Oke, declaring His mandate. Bagaimana kita menyatakan mandat kerajaan? Mandat kerajaan ada dua jenis. Next slide. Yang pertama disebut mandat budaya atau cultural mandate. Yang kedua adalah mandat penginjilan. Nah, ini yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam Kejadian 1:26. Kalau ketemu saya jangan bosan ya. Saya selalu ngajak baca Kejadian 1:26. Besok pun hari Selasa KLC Kingdom Leadership Conference di Lembah Pujian, dan saya dapat kesempatan menyampaikan firman Tuhan di plenary 1. Jangan heran nanti saudara yang ikut di sini ada 65 orang. Saudara akan saya ajak baca ayat ini lagi. Ya, ini ayat dasarnya yang luar biasa. Di sini mandat kerajaan diberikan. 1, 2, 3. Baiklah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Mandat kerajaan itu yang pertama, mandat budaya. Di dalam mandat budaya Tuhan bilang gini, let us make man in our own image and our likeness. Mari kita membuat manusia serupa segambar kita. Ini mandat pertama budaya, saudaraku. Itulah mandat keserupaan dengan Tuhan. Anda diciptakan dengan tujuan. Our God is the God of the purpose. Semua yang Tuhan lakukan buat kita ada tujuannya. Dan ketika saudara diciptakan oleh Tuhan, tujuan utama hidupmu adalah menjadi serupa seperti Kristus. Imago Dei, imago Christi, itu tujuan utama. Ini bagian dari mandat budaya.
The main goal of your life is not to be rich, nor to be famous, but to be like Christ Jesus, to be like Him. Saudaraku dikasih Tuhan, ingat ya, ini mandat keserupaan dengan Tuhan. Ya, saudara tahu angka 007? 007. Do you the number of 007? Angka apa itu? James Bond. Wow, filmnya kan gelap layarnya, tetap ada pria datang. Lalu dia begini, set, kiri kanan cewek cantik-cantik. Pendeta kok tahu? Pendeta akhir zaman. Saya juga nonton. Emangnya kenapa? Emangnya berdosa nonton James Bond? Saudaraku dikasih Tuhan, buat dunia perfilman Hollywood ini angka yang keren. Kenapa? Menghasilkan triliunan rupiah dari setiap kali serial James Bond. Tetapi buat dunia penerbangan Korea Selatan ini angka memilukan, Pak. Karena 1 September 83 sebuah penerbangan Korean Air dari JFK New York pulang kembali menuju ke Seoul. Mereka transit di Anchorage, Alaska, ganti kru semuanya, dan mereka terbang lagi menuju ke Seoul. Waktu itu tidak ada global positioning satellite, GPS gak ada. Yang ada adalah sistem koordinat, sistem navigasinya. Entah kenapa pilot sejak berangkat dari Alaska tidak menuruti sistem navigasi dengan cermat, sehingga ada perbedaan beberapa derajat sejak dia berangkat. Tapi perbedaan beberapa derajat itu kalau ditarik garis lurus 8 jam lebih perjalanan belasan ribuan kilometer, yang terjadi adalah semakin terjadi deviasi melebar. So bisa membayangkan? Misalnya seharusnya menuju ke Korea Selatan, Seoul. Mereka sekarang tepat di atas laut Okhotsk, zona militer Uni Soviet waktu itu. Waktu itu Uni Soviet saingan Amerika, superpower. Dan mereka belum pecah seperti sekarang. Dulu Ukraina itu jadi satu dengan Rusia, jadi Uni Soviet. Saudaraku, tanpa babi bu, ditangkap oleh layar mereka, radar mereka menangkap sebagai pesawat musuh. Dikirimnya pesawat Sukhoi, dan tanpa babi bu ditembak dengan rudal. Meledaklah pesawat sipil ini, 240 penumpang plus 30 kru meninggal dunia. Gara-gara apa? Seorang pilot tidak taat pada sistem navigasi. Saya ingatkan saudara, the main goal of your life is not to be rich nor to be famous. Tujuan utamamu hidup di bumi ini bukan kaya, bukan jadi terkenal. Gak apa-apa, kita gak anti kekayaan. Kalau kamu tempuh dengan cara benar, halal, kerja keras, silakan kamu kaya raya, kamu terkenal, it's okay. But itu bukan tujuan utama hidupmu. Tujuan utama kita adalah kunci A. Bukan kunci A-nya ya, saya mau menyanyi. This is the main goal of our life. Menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Evaluasi, cek. Apakah bisnismu membawa keserupaan Kristus? Apakah hidupmu semakin menyerupai Kristus dari hari ke hari? Evaluasi baik-baik. Kalau tidak, saudaraku, Alkitab berkata ada banyak jalan disangka lurus, tapi ujungnya menuju maut. Sebab itu semua agenda hidup kita, semua apapun yang kita kerjakan, tujukan pada satu tujuan yang pasti. To be like Him. Keserupaan dengan Kristus harus menjadi hal yang utama dalam hidup setiap kita. Although Anda seorang businessman, Anda seorang apapun pekerjaan Anda, tapi ketika Anda semua fokuskan dalam perjalanan menuju keserupaan kepada Kristus, maka saya beritahu saudara, saudara akan hidup maksimal, saudara akan berbuah, saudara akan berarti, saudara pasti akan jadi berkat bagi banyak orang. Dan kemudian Tuhan berkata begini,
and let them have dominion. Supaya mereka berkuasa. Kata berkuasa itu dalam bahasa Ibrani radah. Kata radah itu ada beberapa arti. The first meaning is radah is to govern, memerintah. The second meaning is itu yang disebut dengan kingdom. Kalau saudara belajar sekolah Alkitab, Bapak juga kan? Diselesaikan loh Pak ya. Soalnya saya dengar agak lama, terlalu sibuk bisnis. Ya, selesaiin. Nggak ya, saya dengar aja, jadi saya salah dengar ya kan. Saya sampai mana tadi ya? Jadi radah tadi, berkuasa itu. Kalau saudara belajar sekolah Alkitab, ada yang ilmu namanya menafsirkan Alkitab, hermeneutik namanya. Itu ada istilah disebut gini, the law of first mention. Hukum pertama kali disebutkan. Jadi Alkitab itu kalau sudah ketemu ada kata-kata yang pertama kali disebutkan itu mesti dipelajari. Supaya apa? Supaya kita jangan sampai terjadi deviasi, terdistract. Kita bisa ngerti the original word, the meaning of original wordnya itu apa. Nah waktu berkata berkuasa ini, disitulah the first mention kata kingdom pertama kali muncul. Ya, jadi paham ya? Kerajaan. Jadi Tuhan mau kita ini ditempatkan di planet bumi jadi apa? Serupa dengan Kristus. Lalu dalam keserupaan dengan Tuhan, kita ini menjadi perwakilan kerajaan sorga di planet bumi ini. Keren kan? Keren ya kan? Keserupaan dengan Tuhan. Dan kita menjadi perwakilan kerajaan Allah. Tapi arti berikutnya daripada radah adalah to governance, pemerintahan atau tata kelola, to manage, memanage. Jadi tugas kita di planet bumi ini dalam keserupaan dengan Tuhan, kita melakukan tugas tata kelola, memanage planet bumi dan beserta dengan segala isinya. Artinya apa? Kalau boleh singkat, planet bumi dan segala isinya, saya singkat dengan satu kata, fasilitas. Tugas kita manage all the facilities that the Lord has given to us. Itu tugas kita. Mengelola. Gini ya. Saya 30 tahun lebih mengembalakan. Sudah mengembalakan berbagai kota, merintis berbagai kota dalam luar negeri. Tuhan izinkan sampai merintis ke Uni Emirat Arab, Dubai. Tuhan izinkan merintis sampai ke Amerika Serikat. Dan kita sudah ada 7 gereja di Amerika sekarang. Saya ketemu pendoa-pendoa syafaat. Ya. Wah, kalau di menara doa kenceng doanya Pak. Itu kita pendeta jadi kayak kalah pamor. Karena kalau doa ini, hai utara, hai selatan, jangan tahan-tahan. Hai barat, hai timur, kirimkanlah hadur. Mereka otorita, kalau berotoritas, setan roh jahat, aku perintahkan. Keren doanya. Tapi saudaraku, hutangnya nggak lunas-lunas. Something wrong with them. Mereka tahu bagaimana doa dengan kuasa, tapi mereka nggak ngerti kelola keuangan. Our duty on planet Earth ini, tugas kita itu memanage Pak. Manage keuanganmu, manage kesehatanmu, manage kehidupanmu. Kita ada untuk menguasai fasilitas, bukan fasilitas menguasai kita. 3 bulan lalu saya diundang oleh PUPR, Kementerian PUPR, Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Dan mereka kasih tema, nah ini gak enak ya. Biasanya kalau perusahaan-perusahaan negara itu, kalau kantor-kantor pemerintah, kalau undang kerja, temanya apa? Bebas Pak Pendeta, apa yang Roh Kudus taruh di hati Bapak, itu enak. Enak, tapi dikasih tema gini sama mereka. Awas bahaya, korupsi, kolusi, gratifikasi, dan gaya hidup mewah. Kaget saya. Kok jadi bahan khotbah tema? Oh ternyata saudaraku ada alasan. Jadi saya mesti persiapkan baik-baik kan. Saya cari data, saya cari informasi yang terbaik untuk bisa
Menjadi berkat buat mereka. Saya temukan informasi valid dari KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi. Saya dapatkan data resmi dari KPK bahwa kenapa banyak orang bisa korupsi. Kenapa orang sampai akhirnya saudaraku jadi malu karena harus ditunjukkan di depan masyarakat ketika dia digelandang pakai baju oranye dan kemudian dia masuk penjara. Kenapa orang bisa korupsi? Ternyata kalau ada 3 alasan terbesar, maka salah satunya adalah, dengar baik-baik, tuntutan berlebihan dari seorang istri. Gajinya suami 30 juta Pak, istri minta tas 100 juta, istri minta tas sekian ratus juta yang merek H itu, karena teman-temannya pada pakai H. Tahu merek apa itu? Orang Bali tahu? Haleluya. Mereknya humility. Baru saya kasih tahu saudaraku. Orang Manado bilang, bapak sano dorang. Udah saudaraku. Dia korupsi dan ditangkap, dipermalukan. Ini artinya orang itu hidup tidak menguasai fasilitas, tapi dia hidup dikuasai fasilitas. Dengar saudara, harga dirimu tidak ditentukan dari tas yang kamu pakai. Harga dirimu tidak ditentukan dari pakaian yang kamu pakai. Harga dirimu terlalu mahal Pak. Darah Yesus menjijikanmu. Harga dirimu sama dengan Kristus yang telah memberikan nyawanya mati di atas kayu salib. Jadi kalau saudara tidak pakai pakaian mewah, nggak punya barang mahal, jangan merasa nggak enak kalau keluar rumah. Jangan merasa nggak enak, maksud saya, aduh nggak ada mereknya. Tenang aja. Halo. Kok rasanya ada perlawanan ya, saya nyampaikan ini ya. Roh saya merasakan ada sesuatu penolakan ini. Nggak salah Anda berdandan, saya persilakan. Saya tadi di sini pun habis mandi, aku keramas, aku blow rambut. Saya pakai hair spray. Sehingga ini kalau ada badai angin tidak akan koyak. Tidak apa-apa berdandan. Tapi orang Manado bilang jangan paksa. Sudah Jo, simplicity is greatness my friend. Kalau ada silakan, kalau kamu mampu beli tas mahal silakan. Tapi jangan paksa karena kamu berpikir itu harga dirimu terletak di barang-barang yang kamu pakai. Saya lanjutkan lagi. To govern, memerintah, and also to manage. Itu tugas kita. Ini mandat saudara. Ini perintah. Perintah dari raja di atas segala raja. Termasuk tata kelola, keuanganmu, bahkan kesehatanmu. 21 Maret 2020, 2 tahun lalu lebih, ketika COVID baru melanda Indonesia, Pendeta Roni Daud Simeon terkapar di rumah sakit. Kenapa? Paru-paru saya putih semuanya hasil CT scan. Saya batuk-batuk tidak berhenti-berhenti, panas tinggi 39,2, buang-buang air, hilang rasa di lidah. Dan dokter ketika periksa, dokternya pintar, dia langsung bilang, pasti COVID. Hari itu saudaraku 2 tahun lalu PCR, tes PCR, hasilnya akan keluar 8 hari. Tapi dokter langsung bilang ini pasti COVID, opname. Dan saya opname. 8 hari kemudian betul hasilnya memang saya positif COVID-19. Dengar ya, beberapa waktu setelah saya sembuh dokternya ngajak saya makan. Karena dokternya itu kakaknya Pak David Limanto. Dia dokter ahli yang bagus di Kelapa Gading. Dia ngajak makan di rumah makan Angke Mall of Indonesia. House. Nah waktu makan itu dokternya begini, Pak Pendeta, Pak Roni, waktu Bapak sakit COVID kemarin itu, kami dokter bingung obatnya apa. Karena belum ada obat waktu itu, Maret pertama. Belum ada vaksin, belum ada obat. Tapi itu kurang ajar tuh COVID saudaraku. Saya nggak bisa tidur berhari-hari Pak Andoko. Dokter kasih obat tidur pun saya tetap gak bisa tidur. Kurang ajar lagi itu memang COVID itu sudah. Saya kehilangan 2 paman dan 1 sepupu saya meninggal karena COVID. Saudaraku, saturasi oksigen 84. Saya bukan cuma pakai oksigen biasa, ditambah alat bantu pernapasan nebulizer
yang memperbesar saluran nafas saya dan bunyinya tit tit tit. Itu paling nggak enak saya kalau dengar gitu sampai sekarang. Ada traumanya. Di tengah keadaan saya terkapar gak bisa apa-apa gini, Roh Kudus berbicara. Tolong, kadangkala hamba Tuhan itu bertobatnya tunggu peristiwa seperti ini. Jangan tirukan kami hamba-hamba Tuhan. Karena seringkali kami bisa sombong rohani. Di tempat tidur itu dibilang gini, to protect your body from evil is my business, but to protect your health is your own business. Urusan melindungi kamu dari yang kuasa jahat urusanku, kata Tuhan. Tapi urusan kesehatanmu urusanmu sendiri, kata Tuhan. Ampun itu. Bertobatlah Roni Daud Simeon waktu itu. Dan saya dulu pola makan, pola tidur, Pak, saya 1 tahun saya terbang lebih dari 100 kali every year. Saya kartu platinum itu sudah makanan saya. Rata-rata setiap tahun. 10 tahun terakhir sebelum Covid, Pak. Tuhan bilang, you have to manage yourself, your health. Saya atur sejak hari itu saya bertobat, saudaraku. Dan hasil itu kemudian yang luar biasa. Saya didatangi malaikat ke kamar. Mau pengen tahu ceritanya bagaimana malaikat menyatakan, dapatkan bukunya. Promosi. Saya menulis buku ini setelah saya sembuh Covid, Healing Worship. Di sini saya tunjukkan malaikat menepuk pundak saya. Loh, apakah di Alkitab ada? Kisah Rasul pasal 12. Nanti ceritanya lebih komplit. Dapatkan buku ini di apotek-apotek terdekat dan toko-toko obat. Nanti di bawah ya Pak Gembala. Di bawah. Hanya 60.000 satu. Dengar, saya tidak malu mempromosikan. Karena saya tidak ambil keuntungan 1 rupiah. Seluruh hasilnya termasuk royalti yang diberikan kepada saya 100% saya persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Kalau Anda beli buku ini, Anda bisa berarti Anda terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Saya banyak kirim ke pendeta-pendeta di desa yang miskin, yang kekurangan, hamba-hamba Tuhan yang sakit, saudaraku, yang nggak ada asuransi apa. Kami melepaskan berkat itu. Dan puji Tuhan, 1 buku bisa untungnya ratusan juta rupiah. Saya bisa beli mobil 1 yang bagus, tapi Tuhan taruh di hati saya, lepaskan untuk jadi berkat bagi banyak orang. Dan ada buku yang berikutnya, jualan Kingdom Worship. Supaya saudara ngerti penyembahan yang benar itu apa. Jadi penyembahannya sejati itu seharusnya bukan berkata begini, mari menyembah, mari datang padanya. Sebetulnya the kingdom and also the king is already inside of you. Bingung toh mikirnya? Baca bukunya. Bagikan ke orang lain. Itu teknik marketing, Pak. Aku dulu fakultas ekonomi, jangan lupa Pak Wayan. Istri saya bilang gini, kalau kamu bukan pendeta, kamu pedagang. Ya memang. Ya kan? Oke, saya lanjutkan lagi. So, tugas memanage itu kita yang melakukannya. Manage kesehatanmu, Pak. Di Manado, kita ada darah Manado, so itu kita bilang Manado supaya jangan tersinggung ngoni semua di sini. Mana Manado di sini? Hah? Dodo Ada duduk di depan kok Kang. Di Manado, itu saudara-saudara teman-teman di sana sudah tahu dirinya kolesterol nih, Pak. Makanannya babi yang tebel kulitnya tuh, lemaknya tuh, udang, cumi-cumi, kerang. Doanya gini, Tuhan bebas sekali 4 orang. Oh Tuhan, terima kasih banyak sekali Dang. Tuhan berkati 4 orang semua. Kita berdoa for makanan dalam nama Yesus. DP roh-roh kolesterol kita perintahkan pergi jauh-jauh di Filipina sana. Kudus semua. Orang makan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Terus bilang gini, bilang apa? Bagejo. Mereka makan. Saya bilang saudara, Tuhan dengar doamu, tapi Tuhan tidak akan jawab doamu. Udah tau kolesterol kok masih doa tengking roh kolesterol. Gak ada ceritanya roh kolesterol. Kamu yang harus atur pola makanmu, Pak. Pak, sejak 2 tahun lalu itu, Pak,
Until now, saya rutin olahraga pagi, jalan pagi. Sampai tadi pagi di Lembah Pujian, saya menginap di Lembah Pujian. Saya jalan 50 menit, 5 kilo. Jalan cepat. Saya makan teratur, saya hitung kalori yang masuk. Gulanya saya perhatikan, walaupun saya tidak ada gula. Tapi saya sudah mulai jaga semua. Saya harus memanage tubuh saya, karena saya mau melayani Tuhan sampai usia tua. Sepi, tidak ada respon jemaat. Silent night, holy night. Belum Natal saudara. Kasih tahu kiri kananmu, kamu yang atur, kelola tubuhmu. Jangan sembarangan. Kalau ada apa-apa baru nyalain Tuhan. Tuhan, kenapa kok gini? Tuhan bilang kalau ada malaikat, salah lu sendiri, lu rakus. Istirahatlah yang cukup. Saya punya 3 orang anak, udah gede-gede sekarang. Bahkan, kenapa Pak Roni kok rambutnya putih, dibiarkan putih? Saya sudah opah, cucu saya 1 tahun. So, jadi gak usah disemir lagi. Sudah tahu? 3 anak saya, aku pendeta penuh. Kalau Pak Andoko kan punya bisnis ya. Saya full time pastor, I have no business. Kalau jualan buku, Tuhan bilang serahkan hasilnya 100%. Mau apa? Jadi saya berharap berkat itu dari Tuhan langsung lewat gaji di Rock Jakarta itu kita digaji pendeta. Atau diundang khotbah mana-mana, terus biasa kan ada salam tempel. Kok berasa? Atau ada orang tanya, Pak Pendeta, nomor rekeningnya berapa? I don't know why. Kalau ada orang tanya nomor rekening kok ada rasa senang gitu ya. Pak Andoko tolong doakan saya, kayak kurang rohani dalam hal ini Pak. Dan sesudah itu adalah saudaraku. Jadi saya nggak punya bisnis apa. But remember me. Ingat saudaraku. Saya oleh anugerah Tuhan bisa meluluskan 3 anak saya. Yang 2 lulus sampai master di Amerika Serikat. Yang ketiga barusan lulus 3 bulan yang lalu. Semuanya 3 lulusan Amerika tanpa hutang 1 rupiah. Enaknya hidup nggak punya hutang tuh loh. Kenapa? Kami kelola keuangan tiap hari. Kita nggak mau besar pasak daripada tiang. It's all about management, my friend. Jangan pikir itu duniawi. No, itu tugas kita di planet bumi. Nanti saya kasih bocoran khotbah saya besok ya di Lembah Pujian. Sekarang ini penginjilan diarahkan apa? Sorga. Percaya Yesus, kamu masuk sorga. Ya, sorga. Semuanya suruh lihat sorga. Tuhan bilang selesaikan tugasmu di bumi. Sorga pasti kita masuk sorga. Karena Yesus, kita kalau mati pasti masuk sorga. Sorga itu bonus, tapi the main duty of us is to manage bumi ini. Kelola bumi ini. Kelola talentamu, kelola bakatmu, kelola potensimu. Berbuah-buah, itu tugas kita. Saya tutup dengan ini, tinggal 1 menit. The second mandate is mandat penginjilan. Mandat penginjilan, tolong slide-nya ya. Ini penting Pak. Gini loh. Matius 28 ayat yang ke 18, 19, 20. Yesus berkata begini. Kepadaku telah diberikan segala kuasa baiknya di sorga maupun di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini mandat penginjilan. Gini loh, saya tunjukkan data. Menurut bilangan Research Center yang dirilis 4 tahun yang lalu. Kenapa gereja di Indonesia banyak yang bertumbuh? Kenapa gereja-gereja di Jakarta gede-gede? Mega church. Di Kelapa Gading aja udah ada berapa mega church? Di mana saya tinggal. Gede-gede. Ada beberapa orang Jakarta di sini yang saya kenal. Halo Cik Mimi. Aduh saudara. Ternyata menurut penelitian bilangan Research Center, terbesar kenapa gereja bisa jadi besar
42% gereja bertumbuh pesat gara-gara perpindahan dari gereja lain. Ketawa, ngerti yang ketawa ini? Karena mengalami ya. Dulu gereja nggak ada tepuk tangan, sekarang gereja tepuk tangan. Dulu gereja yang cuma overhead, sekarang LED. Dulu gereja cuma piano, sekarang band lengkap. Dan hasil dari penginjilan yang sejati adalah, kenapa gereja bertumbuh? Karena penginjilan 2,1%, Pak. Dengan kesimpulan sederhana, gereja Indonesia malas menginjil, tapi mengharapkan perpindahan gereja lain. Ini bukan melakukan mandat kerajaan, Pak. Ini bukan melakukan mandat penginjilan. Yesus berkata, go, preach the gospel. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Dimuridkan, Pak. Jadi bukan anggota jemaat, dimuridkan, dilatih. Saya percaya Pak Handoko sudah melakukan itu di sini. Dilatih, dimuridkan, ikut komsel kerajaan. Dan ikut pula Hafruta, Komsal, komunitas saling dari 12 orang lalu dibagi menjadi kelompok 4. Itu pemuridan berlangsung. Dan di situ kita melakukan up, in and out. Up ditanya bagaimana hubunganmu selama dengan Tuhan. In, apa aja pergumulanmu. And out, bagaimana rencana kita memenangkan jiwa. Itu yang kita bahas terus. Dan itu akan menggerakkan kita untuk memenangkan jiwa-jiwa. Baru disebut mandat penginjilan kita lakukan. Itu bukan monopoli mereka di mimbar, termasuk yang jawatan penginjil. Setiap orang percaya mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka serta Raja mereka punya kewajiban untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang terhilang. Saudara bersama dengan saya? Dengan demikian selesailah firman Tuhan pada siang hari ini. God bless you all.